Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kaifa halukun? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ahlan wa sahlan di pelajaran fikih ibadah. Kembali lagi bersama Ustazah. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita ulang dulu yuk pelajarannya lalu. Ada yang masih ingat? Masih dong. Yuk. Di minggu lalu kita belajar tentang 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Nah, kesimpulannya, syahadatain adalah 2 kalimat syahadat, dan syahadat adalah bersaksi dan mengakui. Itu syahadatain terdiri atas 2 bagian, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Lalu orang yang ingin masuk Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana bunyi syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat tauhid di situ kita berarti harus meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita semua. Dan di syahadat rasul kita harus meyakini bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seperti itu ya. Minggu lalu kita belajar tentang 2 kalimat syahadat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kita setelah ini mau belajar apa? Rukun Islam kedua apa? Yuk, ada yang tahu? Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sholat. Bagian 1. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Allah memerintahkan kita untuk sholat, karena dengan kita sholat, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat loh. Karena setiap orang Islam wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita sholat, maka itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang di sini sholatnya masih bolong-bolong? Semoga tidak ada ya. Nah, lalu yang kedua itu bagaimana tata cara sholat? Tata cara dan waktu sholat sudah ditentukan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, seperti itu. Insya Allah untuk tata cara sholat dan tentang waktu sholat akan kita bahas di pertemuan depan ya. Maka dari itu tetap semangat ya untuk menuntut ilmunya. Oke, kita lanjut. Saat azan berkumandang, tanda waktu sholat sudah tiba. Kita harus bersegera untuk sholat. Nah, waktu sholat ditandai dengan suara azan. Maka dari itu ketika azan sudah terdengar, maka kita harus segera sholat. Seperti itu. Lalu, wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk mengerjakan sholat. Meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa. Karena sholat itu wajib dilaksanakan di setiap keadaan. Ketika kita sehat, sakit pun kita harus tetap sholat. Lalu santai, dikala kita sibuk, ketika kita sedang di rumah maupun berpergian. Karena sholat wajib dilaksanakan, maka dari itu di setiap keadaan kita harus melaksanakan sholat. Dan sholat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sholat juga menjadi pembeda antara hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tidak beriman kepadanya. Nah, kita termasuk dari yang mana nih? Yang beriman kepada Allah atau yang tidak? Yang beriman lah ya. Maka dari itu kita jangan pernah meninggalkan sholat ya. Oke. Karena meninggalkan sholat adalah perbuatan dosa. Dan dosa itu masuk neraka. Sholat menjadi syarat diterimanya ibadah loh. Nah, mungkin di sini bertanya-tanya, maksudnya apa sih Ustazah? Nah, jadi kalau sholat kita baik, insya Allah perbuatan kita pun juga baik. Maka dari itu kita perbaiki sholat kita ya dari sekarang. Nah, begitupun juga kalau sholat kita diterima, ibadah yang lain yang kita kerjakan juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Maka dari itu kita jangan pernah meninggalkan sholat. Oke. Alhamdulillah, selesai juga materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita simpulkan materi hari ini. Apa aja? Yang pertama, yaitu setiap muslim dan muslimah wajib mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Yang kedua, meninggalkan sholat adalah perbuatan lalai dan dosa. Lalu yang ketiga, tata cara dan waktu sholat sudah diatur oleh syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan depan ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu sholat itu syarat diterimanya ibadah yang lain. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Nanti bagi yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Jazakumullah khairan katsiran bagi yang sudah menonton video ini. Barakallahu fiik, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.